Kula sering terhantui rasa salah. Senajan kula ten mriki niki paling sing kula sampaiake kuwi wae. Ajeg wis tau krungu. Niku nek cara pondok, cara santri niku dauriyah wat tasalsuliyah. Kehidupan itu selalu begitu. Artinya Allah Ta'ala ini begitu luasnya Rahman Rahim sehingga hidayah itu akan berulang-ulang terus menerus kepada kita. Tinggal bagaimana kita ini menyikapi diri kita pribadi yang notabene juga diberi nafsu dan juga ada makhluk yang memang diciptakan untuk mengganggu kita, kemudian akan mengangkat derajat dan pangkat kita di hadapan Allah ketika kita mampu menghalau rintangan-rintangan itu. Memang kehidupan seperti itu. Ya awak dhewe iki kudu nyadari bahwa kita manusia harus benar-benar tahu siapa diri kita. Kita diciptakan ini untuk apa? Kemudian kita diciptakan ada nafsu, ada ilmu. Banyak mana antara nafsu kita dengan ilmu kita, kita sendiri yang bisa mengukur. Makanya saya tidak heran bahwa begitu luasnya Rahman Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang berupa manusia, selalu diulang-ulang hidayahnya, selalu diulang-ulang kesempatannya. Namun kita bisa mengukur seberapa mana kita bisa mengambil hikmah kita sebagai manusia yang pernah mengenyam pendidikan pesantren, yang notabene pernah ngaji di pondok pesantren, tahu ilmu, tahu bagaimana cara praktek ilmu. Ini kita bisa ngukur. Maka pada siang hari ini mudah-mudahan kita berkumpul sebanyak ini di kemudian hari, tahun yang akan datang tidak merosot. Tetap semangat, tetap ingat bahwa kita adalah para alumni pesantren yang harus menjunjung tinggi alma mater kita, menjunjung tinggi pondok pesantren kita yang sudah dikenal begitu luas. Karena memang di daerah-daerah sudah terlihat bahwa pondok Darussalam itu bukan pondok yang besar, tapi mencetuskan santri-santri yang berjiwa besar, santri-santri yang mempunyai ilmu, di mana di dalam pondok dulunya pernah ditempa dijak rekoso, dijak pokok men, meninggalkan hal-hal yang menyenangkan hanya untuk mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat, hanya untuk sebuah khidmah di pondok. Ini yang perlu kita pertahankan dan kita lestarikan. Bahkan kita sebagai alumni harus bisa menjadi daya tarik di masyarakat. Karena saya ingat dawuh almarhum almaghfurlah Romo Kiai Abu Nawas Akib, kita itu bukanlah diri kita pribadi, melainkan sebuah generasi. Kalau bukan sebuah generasi, maka Tuhan tidak akan memerintah kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'au. Maka dari itu penting kita ingat-ingat bahwa apa yang disampaikan, yang saya sampaikan kali ini hanyalah sebuah ulangan yang pernah saya sampaikan kemarin-kemarin, bahkan berapa tahun kemarin. Ini wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang kepada kita, memberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Karena hidayah itu selalu ada dimanapun kita berada.
Tapi jangan senang-senang dulu karena Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang berupa setan dan nafsu itu juga untuk menghadang kita sejauh mana kita kuat menjadi manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh muda, usia kita boleh muda, tapi akal dan pikiran kita jangan sampai muda. Kudu tuwa, gelem rekoso demi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya anggere nuruti hawa nafsu kepengen apa-apa wae gampang. Aku kepengen motor mabur bisa, kepengen ra bayar. Tapi kan orang mesti ora terus keturutan dituruti Allah Ta'ala. Aku kepengen HP sing regane 35 juta misalnya. Boleh. Tapi kita harus sadar bahwa kepinginan kita itu bukanlah kebutuhan kita. Ya awak dhewe pengen sukses ning donya ning akhirat, lihatlah apa yang kita butuhkan hidup ini untuk hidup di dunia dan akhirat. Pasti dicukupi Allah Ta'ala dan tidak mungkin tidak. Karena apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah kok ngapusi ra mungkin. Makanya awak dhewe dijogo akal pikirane, atine awak dhewe dijogo aja sampai duwe kepinginan sing muluk-muluk terlalu tinggi sehingga kita tidak tercermin atau mencerminkan bahwa kita santri yang pernah ngaji. Kebutuhan kita itu apa? Santri yo kebutuhannya punya ilmu, belajar. Alumni ya kalau gak ngaji ya mulang. Nek ora gelem ngaji ya kudu gelem mulang. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun metodenya. Itu kebutuhan kita. Karena apa? Hal itu yang mendorong kita untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melihat bahwa diri kita itu siapa, sejauh mana. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari, hal-hal kecil, hal-hal yang suka berulang-ulang tapi kelihatannya sering diabaikan. Makanya jangan heran kalau ada lulusan pesantren uripe rekoso rono rene ngenes ibaratnya ngono. Harusnya lulusan pesantren ya, itu rono rene renes. Artinya apa? Mendapatkan barokah dari ilmunya, doa kiainya, dari pesantrennya dan doa teman-temannya. Harusnya seperti itu. Dan yang menghalang-halangi hal-hal kecil sebenarnya. Hal-hal kecil menghalangi barokah itu ketika kita tidak mau atau tidak terbiasa menjaga alma mater kita. Ning kampung selengean sak karepe dhewe iku kan. Jangan sampai hal itu terjadi, apalagi alumni Darussalam. Wah biyen niku pondok ya temenanan mosok ning omah ora temenanan. Artinya ketika dulu kita mencari ilmu dan sekarang praktek ilmu, itu nanti akan berbeda. Ya. Ojo kenceng-kenceng dadi santri ning kampung wis mulai hukum terlalu kenceng misalnya ya. Sidik-sidik larangan biasa wae. Urip kudu enak asal tidak melanggar aturannya Allah Ta'ala. Makanya dulu kita sudah pernah mondok, kita berarti sudah menjaga diri kita dari kebodohan pertama ya. Kedua, kita menjaga diri kita dari kerusakan. Ketiga, kita sudah mencari ilmu yang telah diperintahkan Allah. Berarti ku anfusakum kita sudah pernah menjalankan. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro itu sangat terkait dalam kehidupan kita. Santri, alumni harus bisa mengaplikasikan hal itu di masyarakat, di kehidupan berkeluarga. Wong iku santai wae lah, kepingine aja muluk-muluk, mangan utut ngopi, ngaji, begawe, entuk sithik disyukuri karena syukur itu juga kunci dari kesuksesan. Maka ketika kita sudah ku anfusakum wis berusaha menjaga diri kita
Kemudian ketika kita sudah pulang menjadi alumni pesantren, baru wa ahlikum naro. Wa ahlikum ya nikah, di bojo, di anak, ketemu adik, berkehidupan dengan adik dan orang tua, tetangga dan lain sebagainya. Ini tetap kita harus wajib menjaga dari api neraka. Api neraka itu memang hal terakhir ancamannya Allah Ta'ala. Hal terakhir ancamannya Allah Ta'ala itu neraka. Tapi perlu diingat, neraka itu pun juga mempunyai miniatur, gambaran-gambaran kecil di dunia. Urip di duit isih ngrasa ora enak, di bojo isih ngrasa kurang. Misale ya, kados kula ngeten iki. Wis di bojo isih kurang, siji, kurang neh loro meneh. Iki bahaya. Makanya kita sebagai alumni harus bisa menjaga diri dan bisa menjaga nama baik teman-teman kita sesama alumni. Jangan saling menjatuhkan. Ini penting saya sampaikan karena tidak hanya Darussalam, semua pondok pesantren ini kelemahannya di situ. Selalu merasa ketika sudah pulang dari rumah dia itu alim. Dan kedua ingin dihormati orang lain. Ini hal yang terbiasa ya, adat itu. Ketika santri pulang dari pondok, dan itu sebab dari kehancuran kita. Wis dadi wong sing normal nek cara kula niku. Kula nyerap para masyayikh kula niku nate ten Kudus. Ketika kula niku alit Bakdo MI niku terkutus MI malih. Kula mondok ten ngene Mbah Yai Makmun Ahmad TBS. Wasiatnya sama. Ketika saya dari TBS Kudus ke Al-Falah, kiai saya juga sama. Intinya itu sama semua. Ketika dari Al-Falah pelosok Kediri pindah ke Anur Rukem Bantul, itu pun sama. Dari Bantul ke Banten sama juga. Begitu pentingnya wasiat orang-orang yang alim, ulama ya. Karena memang ulama itu makhluk yang mulia, karena beliau-beliau ini pewaris Nabi. Jelas itu pewaris Nabi, karena ilmu yang disampaikan ke murid-muridnya adalah ilmu yang didapatkan dari gurunya, sehingga sampai kajian Nabi Muhammad SAW, sampai malaikat Jibril, dan sampai Allah Ta'ala. Kita patut bangga, kudu bangga banget. Hari ini, siang ini kita kumpul, kita enak panggonane halal bihalal, muga-muga iki ya dosa-dosa awake dhewe ngapura Gusti Allah Ta'ala ya. Terus keakraban kita semakin akrab. Tapi begitu kita mengingat dan melihat saudara-saudara kita di Palestina misalnya, bagaimana dia merasakan kenikmatan seperti ini, kan nggak mungkin. Arep salat wae dadak sangu watu. Gek-gek engko diberondong karo wong Israel. Awak dhewe gelem ngono kuwi, karena mungkin gelem. Makanya kita jangan terlena hidup dalam kenikmatan seperti ini. Kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberi kesempatan seperti ini untuk kemudian kita lanjutkan ke generasi-generasi yang akan datang. Dulur-dulur awak dhewe, sehingga kita masuk dalam lingkaran ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengajar. Wis apa wis sak cilik-cilike pelajaran disampaikan. Iki standar keilmuan Darussalam itu harus seperti itu ya. Di antara jalan untuk mewujudkan itu ya memang wa'tasimu bihablillah, kumpul-kumpul ngene iki. Aja sampai males kumpul kanca santri. Apa meneh males ketemu krana rak di duit. Lah iki. Ini yang sering terjadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Ketika kita
kanca-kanca iku kabeh kanca Islam iki saling bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janjine Allah taala wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Wis arep kejegur neraka iku lho ra sida. Isih ana sing gelem nulung nek pancen awak dhewe gelem kumpul bersatu dalam napa niku dalane Allah taala. Silaturahim niku penting ya. Kumpul-kumpul ngaji, mungkin takriban muinan apa istighosahan, dan itu memang real kenyataan jalan kita yang harus kita tempuh. Jalannya yaitu jangan kita kemudian mencari jalan lain sehingga kita akan kelabaan ya. Kita mencari jalan lain itu berarti kita tidak memegang wa'tasimu bihablillah. Dan ketika kita nanti akan masuk neraka, ayat ini enggak berlaku wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Ayat ini tidak berlaku bagi kita karena kita bercerai. Serak gelem kumpul meneh karo kanca-kanca. Di mana kanca-kanca iki insyaallah kula yakin hakul yakin masih mau mengingatkan ketika kita dalam keadaan bersalah dan tidak benar. Untungnya ning kono kuwi, untung banget. Maka nenek enggak untung, Allah Ta'ala enggak memerintah kita seperti itu. Saiki kanca-kanca alumni Darussalam gak gelem kumpulan ketika ana apa-apa jajal arep goleki sapa. Makanya jangan kemudian kita mencari acara lain sehingga kita sudah punya komunitas istilahnya tidak mau menguatkan ya akan rugi sendiri. Makanya kita kembalikan ke ayat Allah Ta'ala tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nek wis kumpul-kumpul niku kan ayatnya kan di antara ayat wa'tasimu sampai wa kuntum ala syafa hufratin minan nar ning nggon kono enak-enakan sak benere. Kumpul iki ana mangan-mangane, ketemu kanca iso refresh ya. Dadi memori sing biyen sing seneng-seneng iso muncul meneh, ora ketok utange wae ngono kuwi. Kan dia anak bojo sering ketok utange dhewe. Bojone njaluk apa ora iso nuruti. Tapi nek kumpul ngene iki dimunculkan Allah Taala di antara ayat wa tasimu sampai wa kuntum ala syafa hufratin wau. Isine enak-enakan kaya ngene iki lah. Gambaran miniaturnya seperti ini, kita bisa kumpul, kita bisa makan bareng. Ya ora bayar larang-larang. Beda ketika kita ngumpulkan uang begitu banyak, pengen nyenengake anak bojo lunga piknik ning nggon pantai, ya mulai stres meneh wong duit akeh ora balik. Ning nggon pantai ora ana sing saling mengingatkan, akal pikiran kita masih sama. Pak ngoten mestine. Itu yang harus kita sadari bahwa perintah Allah itu adalah murah sangat murah sekali. Dan begitu murahnya seringkali diabaikan oleh para manusia, sehingga manusia ini nanti akan kehilangan kendali, kehilangan komunitas ya, sehingga jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para alumni santri Darussalam semakin dieratkan tali persaudaraan, kekeluargaan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari berkeluarga selalu diberi kemudahan, selalu diberi solusi apapun, karena memang kita tidak bisa menolak apa yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah juga mau memberi solusi ketika kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya, kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita butuh hidup yang bahagia, kita butuh punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita butuh anak-anak yang solih dan solihah. Dan itu kalau kita tidak meminta kepada Allah, maka kita akan masuk ke dalam lingkaran takabur.
Kalau kita sudah masuk dalam lingkaran takabur, maka lebih dalam lagi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering nyuwun kali Allah taala. Setiap waktu diperbolehkan, setiap ingat diperbolehkan, setiap saat diperbolehkan, dan itu harus kita jalankan. Kita tidak boleh putus sinyal, kehabisan sinyal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dididik, yang diarahkan dari para masyayikh, ulama-ulama terdahulu, yaitu jangan sampai kita ini putus sinyal dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana kita mencari jalan, ada teman-teman kita yang masih mau mengingatkan kita. Saiki bojo-bojone wong iku nek isih ana sing gelem ngelingke. Santri balik ke pondok nakal, wis ora ana sing ngelingke. Naudzubillah min dzalik. Biasanya ra gelem kumpul kanca. Andai kata gelem kumpul kanca, gambarane wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa anqadzakum inda ya ditulung kancane. Misale contoh arep khol Jepara Darussalam kan adoh tur banget. Aku ra duit piye carane, anggere gelem takon kancane tekan Jepara. Yakin ta mboten niku? Mas, kalau yakin, aku yakin. Wong kula nggih alumni pesantren. Setiap tahun niku kula niku insyaallah sering direnate telat nggih, muga-muga gak telat. 4 kali haul masyayikh yang pernah saya pondoi. 4 kali dalam setahun. Pertama TPS Mbah Makmun. Dan itu pun sering teringat dawuh Mbah Abu almarhum, kita itu bukan diri kita sendiri, Pak. Kita itu adalah generasi. Aja mikir awake dhewe. Nek mampu mikir koncone, dipikir koncone. Kancamu pikirno kaya ning Woko Channel kuwi lho. Sampeyan ngerti Woko Channel ora, Kang? Ana tiwuk sing ayu kuwi lho, Kang. Tiwuk ta sapa Mukidi. Koncone pikirno ngono kuwi. Iku versine Woko Channel, tapi versi kita lain. Kita itu sadar bahwa kita banyak dosa, banyak khilaf dan tidak selalu benar, maka kita membutuhkan teman-teman yang mau mengingatkan kita. Niku nyuwun ngapunten kesuwen kira sing waduh-waduh, sing ler-ler gak sakake. Kula nyuwun ngapunten dong eling kira. Pun selak dinteni nganu niki. Soale kula dek wau ten mriku ngelu mboten saged napa-napa. Bernyupir ngono, menggok lah niki wau garwane Kang Suadi malah mutah ten mobil. Kula malu ngelu. Anake do nangis. Tapi seneng begitu ndelok parkiran. Lho kok motor kok akeh banget iki? Wah, akeh iki. Nggih, kathah niki alhamdulillah. Terus bareng mlebu, lah kok akeh banget iki? Apa ora seneng dikumpulake wong kaya ngene iki? Kula niku syukur. Sangat bersyukur sekali. Matur nuwun kalih pangeran. Intine kula nyuwun ngapunten, iki santri-santri sing cetha balik ya balik. Syukur-syukur para alumni tergugah menjadi motor di masyarakat untuk membawa anak-anaknya ke pondok pesantren, saudara-saudaranya. Bahkan menjadi orang-orang yang menarik di masyarakat sehingga masyarakat juga tertarik untuk melihat kita dan ingin memondokkan anaknya di pondok kita. Itu harapan kami ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan ridho sehingga kita mampu menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan. Kita menjadi orang sesuai keperuntukan kita, sing dadi kiai ya dadi kiai, sing dadi pedagang dadi pedagang, sehingga status apapun kita tetap membawa alma mater dan kita mampu membawa alma mater kita dengan baik dan benar. Amin Allahumma amin. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nyuwun ngapunten saestu kula niku isin. Jenengan sih mboten percaya nek kula isin, tapi asline kula ku isin. Telat terus niku. Muga-muga nek telat ngene pun mboten nganu nggih, mboten napa-napa nggih, pun adat ngoten nggih.
Tur do teko kabeh nggih sesuk nggih. Murah meriah kumpul awake dhewe niku. Nek pengen ngumpulake duit piknik nyenengke anak nggon tempat rekreasi semoga ora masalah. Entake akeh ora kumpul kanca tapi nek anake gorene mangan sego bungkusan kan enak. Bojone kenalke kanca-kancane. Niku enak. Sederhana tapi bermanfaat barokah. Mboten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limuallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la tiflan illa rabbaytahu wa aslahtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.